Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu melewatkan banyak hal. Karena dengan bisa berbahasa Inggris itu akan membuka banyak sekali peluang. Ada banyak sekali sumber informasi seperti jurnal, artikel, berita, podcast, buku-buku berkualitas yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Dari sana, kamu bisa mengupgrade diri, menambah wawasan, dan menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Selain itu, peluang pekerjaanmu akan jadi lebih luas. Kamu bisa bekerja di perusahaan multinasional, networking-nya juga internasional, dan bisa meningkatkan karir. Termasuk pekerjaan yang membutuhkan skill komunikasi dalam bahasa Inggris seperti pariwisata, penerbangan, atau teknologi. Sebenarnya banyak dari kita itu tahu betapa pentingnya menguasai bahasa Inggris. Skill ini itu udah bukan jadi sebuah pilihan, tapi sebuah kebutuhan. Sayangnya di Indonesia, tingkat kecakapan berbahasa Inggris kita itu cenderung sangat rendah. English Proficiency Index kita itu hanya peringkat 80 dari 116 negara yang diteliti. Dan termasuk di rentang kemampuan yang rendah. Beda negara, beda nasib. Beberapa negara tetangga kita di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina itu memiliki indeks yang lebih tinggi. English Proficiency mereka jauh lebih baik daripada di Indonesia. Singapura peringkat 3 dunia dengan predikat tingkat kemampuan sangat tinggi. Sedangkan Malaysia dan Filipina sama-sama di predikat kemampuan tinggi dengan ranking masing-masing 22 dan 26. Kalau Vietnam peringkat 63. Dan India, negara yang suka diolok-olok oleh netizen Indonesia karena aksennya agak sedikit berbeda, itu kemampuan bahasa Inggrisnya jauh lebih baik di peringkat 69. Sedangkan Indonesia cuma peringkat 80. Sekarang coba kita lihat India. Meskipun sama-sama di predikat kemampuan rendah, ya agak jauh juga sih dengan Indonesia, 69 sama 80, kita bisa melihat bahwa orang-orang India itu mampu bersaing secara global. Contohnya CEO Google, Sundar Pichai, CEO IBM, Arvind Krishna, dan banyak lagi, you name it. Itu artinya dengan bisa berbahasa Inggris akan membuka banyak sekali peluang, termasuk menjadi CEO di perusahaan-perusahaan terkemuka. Sekarang bayangin deh, kalau mereka tidak bisa berbahasa Inggris, bagaimana cara mereka bisa mengkomunikasikan ide dan gagasan mereka? Tidak mungkin dong menggunakan bahasa India atau menggunakan bahasa yang lain, karena bahasa yang universal adalah bahasa Inggris. Kemarin lalu aku melihat video antara Pak Nadiem Makarim dan Pak Gita Wirjawan. Mereka berdiskusi betapa pentingnya kecakapan bahasa Inggris sebagai salah satu variabel kemajuan sebuah bangsa. Dan kurang dari 10% dari populasi kita punya paspor. Kurang dari 10% dari populasi kita tuh bisa bahasa internasional. Ngebayang nggak sih kalau 100 juta orang Indonesia bisa bahasa Inggris? 100 juta orang Indonesia bisa bahasa Mandarin. 100 juta orang Indonesia. Udah game over itu. Game over. Udah game over. Kalau Jadinya Indonesia, kalau kita berhadapan sama orang India, selesai. Mereka jago ngecap kayak apa, tapi kita ngecap balik. Orang Singapura jago ngecap kayak apa, kita kecap balik. Iya kan? Itu saya ngelihat dengan mata kepala sendiri gimana ada seorang bapak-bapak, ibu-ibu atau anak dalam 2-3 bulan yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris, dalam 2 bulan bisa bahasa Inggris, dapat kerjaan sebagai concierge di Hotel Bintang 3 di Indonesia bagian timur. 1, dia bisa naruh makanan di atas meja untuk 6 anggota keluarganya. Yang kedua dia mikir dia udah jadi kayak Kapten Amerika. Dia udah bisa terbang. Karena keyakinannya, confidence-nya itu termanifestasi dalam apapun yang dia mau raih ke depan. Itu kan sebetulnya low hanging fruit kan. Untuk ngebiayain gimana 100 juta orang bisa bahasa internasional. Itu nation building tuh kalau menurut saya. saya setuju banget sama Pak Gita bahwa itu game changing. Udah dengar kan, kalau banyak masyarakat Indonesia bisa berbahasa Inggris, ini akan menjadi game changer. It's game over. Kita akan menjadi bangsa yang lebih besar, kita akan menjadi bangsa yang lebih kuat. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen, pasal 10 ayat 1 tertulis bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kalau dipersimpel, arti dari keempat kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik bisa mengajar dengan baik. Kompetensi kepribadian bisa menunjukkan karakter teladan seorang guru dengan baik. Kompetensi sosial bisa berkomunikasi bersama murid dan semua warga sekolah dengan baik. Dan kompetensi profesional bisa menguasai
materi pembelajaran dengan baik. Menurutku, kompetensi kepribadian dan sosial itu bisa dilatih seiring berjalannya waktu, bahkan secara mandiri. Jadi, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional menjadi fokus utama di mata kuliah universitas untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris. Karena pada kenyataannya, porsi mata kuliah untuk menunjang kompetensi pedagogik itu tidak sebanyak kompetensi profesional. Misalnya di universitasku sendiri, di universitas terbuka, hanya ada 8 mata kuliah yang menunjang kompetensi pedagogik. Kalau aku ambil contoh yang lain di Universitas Pendidikan Indonesia, salah satu universitas pendidikan terbaik di Indonesia, mata kuliah penunjang kompetensi pedagogik memang lebih banyak. Tetapi porsinya lagi-lagi masih lebih sedikit daripada kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik yang mumpuni itu akan memberikan kontribusi yang sangat besar selama kegiatan belajar mengajar itu berlangsung, utamanya ketika mereka mengajar bahasa Inggris. Sebagai seseorang yang sudah belajar selama 12 tahun di SD, SMP, dan SMA, aku merasa ada 2 kelemahan terbesar guru-guru di Indonesia. Yang pertama adalah skill public speaking mereka. Mereka tidak begitu tahu bagaimana caranya mendeliver informasi atau ilmu pengetahuan dengan baik di kelas. Selain itu, mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup mumpuni mengenai psikologis anak. Banyak yang tidak tahu apa itu disleksia. Banyak yang tidak tahu bagaimana cara nge-treat mereka yang memang spesial. Bagaimana cara membuat pelajaran itu sesuai dengan kondisi psikologis anak. Apakah mereka secara mental masuk? Apakah secara mental mereka itu sudah siap? Nah, itu kan yang menjadi menurutku kelemahan mereka. Dan ini diperparah dengan sistem pendidikan bahasa Inggris di sekolah kita, yang mana anak-anak lebih banyak belajar mengenai bacaan bahasa Inggris yang sangat panjang, kemudian belajar tata bahasa yang jelimet, tanpa diiringi praktek yang memadai. Sehingga di dalam banyak kasus, mereka itu hanya bisa paham, tetapi tidak bisa menjawab atau bertanya. Padahal buatku pribadi, skill berkomunikasi adalah jantungnya bahasa. Kalau kita belajar bahasa, nggak bisa ngomong, nggak bisa nanya, itu sama aja nggak belajar bahasa. Sekarang ada 39,37 juta murid di Indonesia dari level SD, SMP, dan SMA. Tetapi hanya ada 180 guru bahasa Inggris yang tersedia. Artinya, satu guru mengajar 219 siswa. Ini proporsi yang pastinya tidak ideal. Ditambah lagi, mereka yang mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, banyak dari mereka yang tidak mau berkecimpung menjadi guru. Karena mereka tahu gaji yang akan didapatkan itu jauh dari kata cukup. Bahkan banyak yang di bawah UMR, 400.000, 500.000, dan ini kan sangat miris ya. Kalau semua ini dibiarkan, angka kecakapan berbahasa Inggris kita tidak akan pernah naik dan kita melewatkan banyak kesempatan emas. Ada 3 solusi yang bisa aku tawarkan. Yang pertama, perbanyak porsi mata kuliah penunjang pedagogik di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Mata kuliah yang tidak termasuk 4 kompetensi dasar guru profesional, mending dijadikan mata kuliah pilihan atau ditiadakan. Yang kedua, buat mata kuliah yang mengajarkan bagaimana cara membuka kursus bahasa Inggris online maupun offline. Karena pendidikan bahasa Inggris ini salah satu jurusan yang menurutku sangat fleksibel. Dewasa ini banyak orang Indonesia yang aware bahwa bahasa Inggris itu sangat penting untuk menunjang karir mereka di masa depan. Dengan membuka kursus bahasa Inggris, para sarjana pendidikan bahasa Inggris ini tidak hanya memiliki satu sumber income sebagai guru di sekolah, tetapi juga bisa mendapatkan lebih banyak income melalui kursus bahasa Inggris yang mereka buka. Yang ketiga, kurikulum harus disusun tidak hanya berorientasi pada skill-skill pasif berbahasa Inggris, namun juga harus skill-skill aktif seperti speaking. Dengan cara seperti ini, anak-anak di Indonesia tidak hanya paham berbahasa Inggris, tetapi mampu menjawab dan bertanya secara aktif dalam bahasa Inggris, karena itu adalah hal yang kita butuhkan sekarang. Sebenarnya ada satu keunggulan yang dimiliki orang Indonesia, tapi tidak dimiliki orang-orang dari negara lain. Yaitu, orang Indonesia cenderung lebih mudah berbahasa Inggris. Karena lidah orang Indonesia itu lebih fleksibel. Jadi sayang banget dong kalau kita udah punya skill pasif ini, tapi tidak dipakai dan dimaksimalkan dengan baik. Balik lagi ke percakapan Pak Nadiem Makarim dan Pak Gita Wirjawan.
Kalau banyak orang Indonesia bisa berbahasa Inggris, it's a game changer. Akan ada banyak sekali masalah terselesaikan andai kata orang Indonesia itu bisa berbahasa Inggris. So, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sampai jumpa lagi, engko ketemu maning. See you next time. Goodbye.